Gila, tadi malam langsung mati, ya ampun. Ini lanjut. Selanjutnya muter ini, muter banget nih. Lama lah, ya, kita coba lagi lah. Kita cepetin lagi ya, lama ini. Enggak selesai ini. Target kita udah tahu lah ya, yaitu 20 video. Ya ampun, kagetnya saja. Mulai muter. Apaan ya, baju-bajunya nggak jelas banget. Ya siapa lagi ini, buku nih. Kamu apaan lagi ya dia? Sedang baca ya. Lihatlah ke depan. Ya siapa itu? Alien. What? Bentar ya. Pas nonton ini nggak ngerti nih. Coba kalau kalian nonton ngerti. Muter yang panjang ini nih dipukul deh. Lalu setelah itu oh no, mau kamu nyadar juga. Dikepung dikali ya. Ya ampun. Ya lanjut nih. Jangan berkedip. Oke. Jika jangan berkedip, maka jangan berkedip. Jam berapa ini? 1. Ini kos kaki emang nih. Ya, lagi bingung, lagi takut nih. Takut lah. Ini baru ke 10 loh. Pasti selalu aja ada satu suara tiba-tiba ini. Ini kenapa ini malah diketer-keter gini sih?
Mereka belum sempat giat loh. Sekarang ibu. Kok wajah ibunya sih kok gini ya dia? Kayak jadi ini tuh segitiga. Ya nggak saudara. Lanjut. Ibu tapi ada tanda ini. Santai jangan mukul dinding, jangan mukul ke dinding. Lanjut, sleep paralysis tidur. Gambarnya kayak 1900-an gitu. Tapi 1 tahun yang lalu, 2023 ini. Jam 4 maksudnya. Jejak kaki, jangan dipercaya. Dipercaya malahan. Percaya sih, jadi ke kontrol kan sama mobil, tong gitu terus. Hilang orangnya. Enggak, nonton sementara nih. Ini gak ada reaksi. Kedua kali ini nonton ya. Malas tapi buat. Dari tadi malas. Tapi masih nonton. Nyoba yang buat ini masih nonton. Rahasia percaya diriku, Skin Tibik Perfect Stay Velvet Matte Cushion. Cukup. Ikan bulu. Kedua dari punishment. Ya, nanti juga ketemu kok. Aduh, salah. Orang makin sulit lagi nih. Lah, ini mau nama channelnya dong. Sapu dua nanti selanjutnya. Ya ampun.
Apaan dah? Oke, segera tuh. Kaget lah. Ih, diem gitu aja. Cahaya lah. Dibilang sementara nggak nonton buat apa? Kok apinya gitu sih? Tadi apinya sini gitu. Isinya maksudnya. Ya. Ini penyisiman kita skip nggak sih? Mau udah 20. Kalau harus berani ya. Kalau udah 20 berarti kalau udah sampai tadi gitu berarti kalian harus berani itu. Harus berani nonton ya. Waduh. Nah itu ya. Iya malu tuh. Tapi jangan nih. Aduh. Lupa ya. Ampun, jadi gimana sih menonton ini? Udah ya, udah 20. Oke, udah ya. Sekarang kita hapus dulu. Ntar ya, nanti kalau mau lihat semuanya, kalian searching aja. Ini ya, Agisel Punishment. Walaupun muncul Punishment, pencet channelnya selesai deh. Udah. Oke, sekarang ya udah. Sekarang saya men-searching kalian tambahan ya, kita bakal lihat dia mau jikit sama dia mau jikit dan nggak tahu lah. Sekarang ini ada orang bernama Green Light nih ya, lagi selesai itu. Oke, saatnya kita nonton. Lihat nih ya, ini apaan? Nggak di Rusia, nggak ada ininya. Bohongnya ini video. Off this cliff or I will kill you. Fine, I will jump off this building and land on a car then. Ini mah memang mau ini mah. Off this cliff or Terus ya ngomongnya. Nggak ada endingnya ya. Oke.
Kenapa lagi ya? Komentar 1.001 nggak peduli lah. Gilberto, deja de montar. Oke, di sini cuma coba nih ya, bukan buat video 1 jam saja. Coba doang. Ini apa ya? Nggak ada apa-apa di sini ya. Iya, ini adalah nggak bau. Ya, ingat ya. Kali ini saya tidak akan mensensor semuanya, mensensor nama channelnya tidak, mensensor plat nomor tidak, oke? Apapun tidak disensor ya, yang penting konten. Ya belum puas ya komentarnya. Ya, ini sama ya kayak tadi. Aduh, kayak tadi kita tuh. Ya, ini udah pasti banyak orang yang nonton ya. Udah nggak usah. Ini nih, ini adalah kertas ya. Yang digambar, tidak digambar, dibuat oleh Om Bob. Komentarnya pun ada ejekannya pasti, sedikit demi sedikit. Aduh. Emang ada garis tengahnya gitu? Tebi, apaan? Bahasa Inggris bukan, bahasa Rusia. Kayak gitu lihat ya. MI sudah dipastikan tahu. Ini foto emoji kita dari mana ya? Ngomong ini ngabar lagu. Aduh, ganti tadi, ya ampun. Kontribusi mana ini? Ini gajah klub nih? Oh enggak. Ini namanya Aecha ya. Nama aduh. Di sini ada topi ya. Di sini ada kelinci ya. Ada troll face-nya ya. Jangan kasih troll face kali. Insiden lagi nanti. Insiden apa lagi ya? Hujan merah lagi nanti. Waduh, bahaya nih kalau hujan merah nih. Semua langsung infeksi namanya. Talking pen sih. Kok ada talking pen di situ? Talking pen lanjut ya. Awas
awas jangan nembak. Lihat ben apa ya? Oh bukan. Wah bukan. Buta ini, maaf ya buta kali ini. Udah skip. Dibayar lagi nih ya. Emotika sekalian sini sprangkingnya nih, sekalian nih hancur ini ya kalau sampai terjadi insiden lagi. Sampai buat insiden lagi nih ya. Insiden apa ya? Bos lah. Insiden apa lagi nih? Ya udahlah lanjut ya. Dan nih ya matanya nih ya, serius banget nih. Semua meme pun dibawa-bawa. Oke, TikTok terus. Ya, udah bosan di sini ya. Ya udah kita jadi kita aja kan. Kenapa ini? Saya bersabar ya. Bikin Indonesia nggak kena ya. Sabar ya. Bikin Indonesia nggak kena nih ya. Sabar. Bikin Indonesia nggak kena ya. Buset, gede banget ini lapangan, coy. Semuanya diem. Kok ini pas 5 sih? Aku pernah main game ini sebelumnya. Apa lah orang nih. Buset, gede banget ini lapangan. Itu ke dimensi lain kah? Ke dimensi lain itu loh, tembus dinding ya. Nah di sini searchingnya. Nggak bisa ya. Kita lihat. Tralalero. Belanda. Oke, yang mau searching apa ini? bukan bad, tapi baby kan kalau misalkan di Indonesia ini kan sayang ya, berarti dia sayang Islam kan baby pakai iye. Hai guys, finally this was funny. Dan soal ini aku akan kembali lagi membahas tentang fun box Indonesia. Tapi dia melihat ibunya memakan
isi dari ayahnya. Hai guys, mau bertemu finally bertemu sama Wandi. Dan soal ini aku akan membahas tentang Roblox. Jadi kita buang dulu ya fanbotan Israel. Kali ini kita bahas Roblox dulu. Nah kenapa? Jadi guys, muncul di FYP TikTok aku ada salah satu Ya, ini kenapa malah ada percakapan Roblox ya di sini? player Roblox yang minta tolong. Wah ini serem banget sih kisahnya. Dibalik kenapa dia ini minta tolong itu kayak aduh creepy dan kasihan gitu. Nah pasti kalian penasaran kan kira-kira ceritanya kayak apa? Kenapa sampai heboh banget di dunia per Roblox kan? Nah, aku dikatain guys kan. Maksudnya apa gitu? Bye guys, mau bertemu finally bertemu sama Wandi. Dan soal ini aku akan kembali lagi nge-update tentang fanbot Israel. Dan kalian ingat gak sih kita pernah bahas yang namanya Garnold Israel. Dan dia ini udah tobat guys. Jadi dia udah menghapus postingan yang menghina agama, terus diganti sama postingan yang bisa dibilang lebih baik lah daripada yang sebelumnya. Dan kalian katanya komen di YouTube aku, Kak kamu dikatain sama fanbot Israel. Nah pas aku lihat ternyata kayak waduh, dia bener-bener kayak ngatain aku sekarang. Kalau kemarin-kemarin kan dia kayak gak nyenggol aku ya, tapi sekarang dia kayak berani ngatain lebih kasar gitu loh. Nah kita akan lihat ini seberapa jauh ya dia kayak menghina aku dan agama. Kayaknya dia semakin parah ya guys, bukannya malah tobat makin parah. Kita perhatikan kira-kira dia bertahan sampai berapa lama lagi. Nah sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan sekali upload baru. Dan tanpa kelama lagi langsung aja kita ke videonya. Baik lagi kita ke channelnya Fanbot ya. Fanbot Sebelum kita nonton ini kita nonton siapa itu fanbot Israel. Oke, lihat ya. Aku bauti sih. Ini I'm back ya. Namanya bukan Israel. Oke, boleh. Jadi ngawal, aku ngawal. Ya ada sini lah. Sekarang Buddha nih. Ya tapi ingat, saya tidak peduli siapapun ya. Jadi siapapun tidak akan diselamatkan oleh saya ya. Maaf. Sekalian Anda juga ya. Ini tapi simbol ini sekecil itu. Ini orang mini. Kaci. Bercanda ya. Enggak, ini sebenarnya nggak setuju sama setuju. Kedua-duanya enggak. Jadi nggak peduli ya. Ini apaan sih simbol sana? Pakai rantai pula.
dia 100. Minecraft pulanya yang komen. Shadows snowing. Let's leave the world behind. Cindy Kutijan. Nah, ini makin lama nih video kita nanti ya. Oke. Dia perlu 32 menit nih videonya. Ini wajib disembunyikan ya, padahal sudah ada di pos tangan. Screenshotnya apa apaan coba ya, screenshot jangan tahu. Punya sendiri ya di foto. Lihatlah ini. Dia memiliki pisau dan memakan sesuatu dan memakan satu dan memakan satu. QWERTY ya, dia pakai QWERTY, oke. Keyboard QWERTY ya, QWERTY. Ya sabarlah. Ini sih. Oke, kali ini Anda bakal tahu di video ini kalau saya komentar. Ya, komentar saat berekam. Gak jelas juga sih. Gak jelas juga kan. Ini punya tema nih. Ya, pan buat pakai itu jadi keyboardnya. Emoji kah? Tidak, gila. Oh, gila. Nanti ya kalau langsung saja chestnya ya. Soalnya dia nggak kasih dia nama channelnya, weh. Udah gue cicak kok cicak sih.
sama ini sama-sama memiliki sampah, sama-sama memiliki sampah semuanya masih bagus. Semuanya bisa memiliki TV ya sekalian. Tapi kalau orang miskin coba lihat sendiri lah. Kalau orang miskin beruntung, kaya ya udah. Ya kenapa kita lepas itu ya Ti? Batu-batu semua terlambat, terlalu. Nggak tahu sih. Sambal dikit nggak tahu tuh. Tapi ini ya gelap banget ini ya. Tapi saya dilantangin ngomong kayak gitu nggak apa-apa ya. Ini ngomong lantang ngomong kayak gitu nggak apa-apa ya. Ya kayaknya kalau digabungin udah sejam lebih nih. Udah, sana lagi. Full time, ya saya ada school time ya. Tapi saya ini sudah libur ya. Ya ampun, 4 tambah 4 sampai dengan 5 tuh kok 8. 3 tambah 3 sampai dengan 6 lah, 7 lagi. 5 tambah 5 kok 20, 10 kali. Kok F tambah? Pilih di bawah, buat lepas sampai lambat. Kamu artinya aduh nggak bisa ya, saya beda agama ya. Artinya pokok menurut saya itu adalah kebohongan. Oh bilang itu kenapa pada saat pasti satunya nih ya. Ngapain nih? Cepat segala. Ya pasti dia marah. Tapi tidak sadar kalau mereka sudah melakukan sesuatu yang sama seperti ya ada orang ya baik kan yang bilang kalau menampar dapat 100 M. Nah kalian mau pukul. Ya udah itu sama katanya. Berarti semuanya salah bang. Semuanya salah. Iya sih. Tapi dia juga salah sih. Lebih gelap soalnya. Ya. Tidak ya. Very good. 1 pound fish, very cheap. 1 pound fish, 6 pound 5 pound 1 pound fish. 1 pound fish, very good. 1 pound fish, very cheap. 1 pound fish, 6 pound 5 pound 1 pound fish. 1 pound fish, very good. 1 pound fish, very cheap. 1 pound fish, 6 pound 5 pound 1 pound fish. 1 pound fish, very good. 1 pound fish, very cheap. 1 pound fish.
£1 fish, £6, Normal ya, yang artinya seimbang semuanya. £1 fish. La vida es un carrusel, 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 carrusel. La vida es un carrusel, 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 carrusel. La vida es un carrusel, carrusel, carrusel. La vida es un carrusel. Iya. Roti bohai, semok, semok, semak, semok, momok, memek. Lah, siapa sih ini? Ada G2, ada ini, ada ini pula, nah apaan ya? Memek, konon. Di sini orangnya agak gila ya, maaf. Lá dentro fica de quatão, entre vai saindo rapidão. Socadão, socadão lá dentro. Lá dentro fica de quatão, entre vai saindo rapidão. Ya itu jadi kalau kalian ini gimana? Setuju nggak setuju lah semuanya. Yang nggak setuju ya maksudnya ya nggak peduli, masih nggak peduli kita ya kalau tentang ngemis ya, masih tetap nggak peduli. Cool Kid ya. Cool Kid. Tim Cool Kid join today. Ini cool, keren. Anak keren loh ini dia dong. Yang benci dia. Mau maaf jangan miss ya. Bagus. Tapi jangan ngebis juga kali. Siapa tuh yang nggak dukung? Mau maaf ya, dan saya jelaskan ke adik SS ya. Ini tuh bayi artinya bukan sayang ya. Bayi bukan sayang ya. Bayi ya. Saya kasih tahu ke adik SS, ini artinya bayi bukan sayang ya. Ayolah, jangan salah paham dulu lah ya. Adik SS nih ya. Nih, semoga adik SS lihat video ini ya. Terus ke menit 55:12 detik. Nanti ini ya. Nanti saya kasih tahu nih ya. Kalau ini tuh artinya bayi ya, bukan sayang ya. Ini artinya bayi bukan sayang. Oke? Jangan salah paham ya. Jadi soundnya masih dipertahankan deh. Masih gila itu. Kedua kah? Orang kedua kah yang memakai ini? Ini orang pertama. Ini orang kedua kah yang memakai yang memakai sound ini dan membiarkan Enggak sih. Nah, suara dia sendiri enggak ditimpa. Seja
que ver. Sisa ng puta yo que ver. Ih, kita bisa main-main. Sisa ng puta yo que ver. Tang. Udah mau jadi baru lagi. Sisa ng puta yo que ver. Kambing ya nggak bisa. Membaca semua ya. Kalian dengar kasih ini liriknya kayak bisa kan ngomongnya ya karena nggak ada lah namanya juga nggak punya kebenaran yang baik ya baik sih tapi nggak super. Haters komentar bilang kalau It's just a cigarette and it harms your pretty love. It's just Me dio un beso de tres, más de una vez, porque ando bellaca. Beso de tres con Katy con Fred y se me antojó una horchata. beso de tres, más de una vez, porque hoy ando bellaca. buruk ya. Ya, curi wafel nih. Enggak sih ganti karakternya doang sama ini buku ini ganti karakter. Nggak usah bercerita ya, nggak usah bercerita sih. Dua orang berdebat nggak jelas. Berdekat-dekatnya nggak jelas. Siapa yang akan melawan ini? Me dio un beso de tres, más de una vez, porque ando bellaca. Beso de tres con Katy con Fred y se me antojó una horchata. Beso de tres, más de una vez, porque hoy ando bellaca. Beso de tres, con Katy y con Fer y se me antojó una horchata. Namanya Clawing. Namanya ini Clock ya, Clock Wing. Menit ini ya, 50 menit oke. Ini pasti memori kita ambil kalau sampai 1 jam gini. Nanti kamu naik kelas berapa? Nanti kamu naik kelas berapa? 5. Pasti semuanya doain, doain. Gila tuh. Hilang bola. Kambing. Ini maksudnya strand ya. Oke. Mana woi? Nanya ya setelah naik kelas kamu berapa? Orang lalu pasti setiap hari semuanya rasin ya. Capek loh ini lama-lama. Tapi yang penting kita sudah tahu kalau mereka adalah teman-teman yang tidak baik, sahabat tengkar, tidak ya. Ayo kita lanjut ya. Saya tidak merasa sama ejek.
Ulang tahun cuma berdua. Ini namanya lemol coba ya. Ya jadi gitu loh, kalau orang-orang ngejek pasti ngejeknya pasti pakai fisik yang enggak yang sebenarnya bukan dia yang dapat fisiknya ya. Ampun. Nggak ada lah. Ayo mulai. Kali ini kita targetnya beda lagi nih. 1 jam 30 menit. Oke. Sama lagi nih. Tapi saya tidak peduli komentar Anda sebanyak apa ya. Tapi saya tetap tidak membantu siapapun. Bahkan kalau dia bilang emang kita bantu enggak. Maman Fandi Remix. Maman Fandi. Kita menghabiskan lama-lama di channel ini kah? Kambing. Ya tahu. Kita ngabisin waktu. Buat apa? Coba buat lihat video-video tadi dia doang. Ayo lanjut sini, tapi ini terlalu baru. I too have power. And not enough. Ya ampun, disuruh naik di atas gunung itu, gila. Kimi wa tsurui 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 tsurui
Pretty please. What the? Please, 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 please. No, 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 no! Please. No, Chowder. Pretty please. What the? Please, 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 please. No, 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 no! Pop, pop, poppin' this thing back, pop back this thing, pop back, poppin' this thing back, pop back this thing. Pop, pop, poppin' this thing back. Panjang kayaknya cerita kita ini kalau kita sampai ke Cina. Kalau sampai kita ke Cina apa bisa kita ke Cina gitu. Udah lah, sampai lah kalau ini mah. Ini aja udah 2.000 video. Sekarang kalian tahu Om Beko siapa? Ini tuh nggak jelas banget nih ya, cuma buat video doang, cuma buat video kan. Tentang balon. Hello there, nice pink balloon. I'm here to inflate your balloons. Since I'm MP inflates balloons. There's only one Nobody MP and that's me. Go away. Nice pink balloon. I'm here to inflate Who your are balloons. you? Since I'm MP inflates balloons. There's only one Nobody else MP is. and that's me. Go away. Hello and welcome to balloon episode 97,700. Look at that. The 97,000s are now 70% done and we are 300 away from the next big milestone. 98,000. Ooh. Well, the next 100 episodes, as always, coming tomorrow right here. Ampun, balonnya besar. Hello and welcome to balloon episode 97,650. The 97,000s are 65% done and we are halfway done today's videos. Gila. Dia udah episode ke situ sejarahnya ya. Hello and welcome to balloon episode 97,625. The 97,000s are 62.5% done and we are 1/4 done with today's video. Ini balonnya episode udah banyak nih. Dia cepet banget ya. Ini cepet banget loh dia ini. Cepet loh ini penghasilannya dia YouTube ini. Pantasan aja. Woi, udah sejam woi. Udah lah. Sebagai penutupan kita akan ini lama loh. Kita akan mendengar Oppenheimer soundtrack ya.
Maaf ya tapi telat. Lagu Interstellar. Ya nggak ada pula. 게임을 시작하겠습니다. 아, 나가자. 우리 살아야지, 준이야. 하나, 둘, 셋. 아직도 사람을 믿나? 게임을 시작하겠습니다. Nonton itu pula, woi. Kota udah beli pakai data murah aja, mulai 6.000 di aplikasi GoPay. Yaudah coba gue beli dulu. Ghost. The Endurance, our final expedition. Say goodbye to our solar system, to our galaxy. Reyes, get back here now! Those aren't mountains. Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Mufikro. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini Mimin bakal ceritain sebuah film sains fiksi ilmiah terbaik, berjudul Interstellar. Menceritakan tentang perjalanan sekelompok ilmuwan melewati lubang hitam untuk mencari rumah pengganti bumi. Nah, gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain. Mufikro. Di awal film, kita diperlihatkan dengan rak buku yang kusam, berdebu, dan terdapat miniatur shuttle space. Kemudian ada wanita tua yang bercerita bahwa ayahnya yang seorang petani, namun dulunya bukan petani. Scene kemudian berpindah pada Cooper yang sedang bermimpi buruk tentang masa lalunya yang kecelakaan dengan pesawat luar angkasa milik NASA. Cooper pun kemudian bangun dari tidurnya. Di hadapannya sudah ada anaknya. Anaknya berkata bahwa ayahnya adalah hantu. Pagi harinya terdapat kabar bahwa ladang gandum milik Nelson terkena wabah hawar. Tetangganya ini terpaksa harus membakar ladang gandum dan menyisakan beberapa petak ladang jagung. Wanita tua ini menjelaskan kalau bumi ini sedang dilanda badai debu yang membuat ekonomi dan kesehatan orang kini sangat memprihatinkan. Badai ini bahkan terjadi hampir setiap hari. Di rumahnya Cooper tinggal bersama kedua anaknya. Anak perempuannya bernama Mo dan anak laki-lakinya bernama Tom. Kemudian ada Donald yang merupakan ayah mertua Cooper. Saat sedang sarapan, Moore mengatakan bahwa buku dan mainan satelit luar angkasa miliknya yang ada di rak buku kembali jatuh berantakan. Dan dia menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan hantu. Karena Cooper orang yang sangat ilmiah, maka dia mengatakan agar tidak berpikiran itu adalah hantu. Dia pun menyuruh Moore untuk mengobservasi dan menganalisa terlebih dahulu sebelum menyimpulkannya. Tak lama kemudian Cooper mengantar anak-anaknya pergi ke sekolah. Namun di tengah perjalanan, ban mobil mereka bocor tepat di tengah ladang jagung.
Di sana tiba-tiba ada sebuah pesawat pengintai buatan India yang sudah tidak terpakai, yang melintas sangat dekat di atas kepala mereka. Cooper dan anak-anaknya pun mengejar pesawat ini. Mereka berniat meretas pesawat tanpa awak ini, karena pesawat ini memiliki teknologi panel surya. Menurut Cooper, panel surya ini akan dapat digunakan untuk menyalakan beberapa alat di ladangnya secara otomatis, menggunakan tenaga sinar matahari. Mereka pun mengejar sampai di ujung jurang, dan akhirnya berhasil meretas pesawat tersebut. Setelah pesawat berhasil diangkut dengan mobilnya, Cooper pun bergegas mengantar anak-anaknya ke sekolahan. Saat sampai, Cooper langsung dipanggil oleh kepala sekolah. Ia pun mendapatkan laporan bahwa Tom mendapatkan nilai yang terus anjlok, dan Murphy yang bertengkar dengan temannya gara-gara tentang Apollo. Yang mana Murphy mempertahankan argumen yang diajarkan oleh ayahnya. Namun, walau begitu Cooper tidak marah kepada Murphy. Setelah itu, Cooper dan Murphy pun pulang. Sesampainya di rumah, mereka menemukan traktor milik Cooper yang rusak karena ada anomali medan magnet yang sangat kuat, yang membuat semua traktor itu menuju ke rumah Cooper dan berhenti di sana. Saat masuk ke dalam rumah, mereka mendengar benda yang jatuh dari dalam kamar Murphy, dan ternyata itu adalah buku yang terjatuh dari rak. Murphy berkata pada ayahnya bahwa dia telah meneliti kejadian ini, dan memberitahu kepada ayahnya bahwa hantunya tersebut mencoba untuk berkomunikasi dengannya. Murphy menjelaskan bahwa hantu tersebut mencoba menyampaikan sesuatu melalui kode Morse lewat jarak-jarak antar buku di dalam raknya, sehingga menjatuhkan beberapa buku untuk membentuk kode Morse. Di sore harinya, Cooper sekeluarga nonton pertandingan baseball. Namun tak lama setelah itu pertandingan dihentikan karena tiba-tiba saja badai debu besar datang ke arah mereka. Mereka pun memutuskan untuk pulang. Saat sampai di rumah, Cooper menutup jendela kamar Murphy yang lupa ditutup. Di sini Cooper mulai menyadari bahwa ada yang aneh di dalam kamar Murphy ini. Debu yang masuk ke dalam kamar Murphy terlihat membentuk sebuah kode, seperti ada yang mengatur dari gravitasinya. Murphy pun memberitahu ayahnya bahwa itu adalah hantu yang mencoba berkomunikasi. Cooper yang penasaran memperhatikan debu yang tersusun ini. Dia pun menyimpulkan bahwa ini bukanlah kode Morse, melainkan bilangan biner. Bilangan biner adalah sebuah sistem penulisan angka, menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1. Cooper yang penasaran kemudian menerjemahkan bilangan biner ini, dan dia menemukan koordinat tempat dari bilangan biner tersebut. Sangat tertarik dengan apa yang dia temukan, Cooper pun kemudian pergi ke lokasi tersebut. Murphy awalnya ingin ikut, tapi sang ayah melarangnya. Namun di tengah perjalanan, Cooper menemukan Murphy yang ada di dalam mobilnya. Singkat cerita, mereka sampai di koordinat tempat itu. Di sana mereka menemukan sebuah tempat yang memiliki pagar besi. Saat Cooper mencoba membuka paksa pagar, dia dikagetkan dengan robot, yang kemudian membius Cooper sampai pingsan. Saat Cooper terbangun, dia sudah berada di sebuah ruangan dengan seekor robot yang berteknologi artificial intelligence bernama TARS. Robot ini menginterogasi Cooper, siapa yang memberikan koordinat tempat ini. Kemudian datanglah Amelia Brand dan membawa Cooper ke dalam sebuah ruang rapat. Di sana Cooper bertemu dengan banyak orang. Salah satunya Profesor Brand, yang merupakan ayah dari Amelia Brand. Ternyata Cooper sudah mengenal Profesor Brand. Cooper menjelaskan bahwa dia memperoleh koordinat tempat ini dari debu di rumahnya, yang terpengaruh oleh gravitasi dan membentuk sebuah bilangan biner. Ternyata tempat ini adalah NASA. Nyatanya Cooper dahulu adalah pilot pesawat luar angkasa NASA. Profesor Brand kemudian mengajak Cooper untuk melihat pesawat Endurance. Dia akan mereka gunakan untuk mencari planet baru sebagai rumah manusia. Misi ini bernama Lazarus. Profesor Brand kemudian meminta Cooper untuk menjadi pilot dalam misi kali ini. Dia juga menjelaskan bahwa anomali yang terjadi pada gravitasi debu di rumah Cooper kemungkinan besar berasal dari makhluk antar dimensi. Mereka kemudian melakukan meeting. Salah satu kru dalam misi ini bernama Romley menjelaskan bahwa anomali ruang dan waktu pernah terjadi paling kuat ada di dekat planet Saturnus. Anomali ini adalah lubang cacing yang terbentuk 48 tahun yang lalu, yang dapat menjadi jalan bagi mereka untuk menuju ke galaksi lain dengan waktu singkat. Lubang cacing ini akan digunakan mereka untuk mencari planet baru yang layak huni di galaksi lain. NASA percaya bahwa lubang cacing ini ditaruh dengan sengaja oleh seseorang yang disebut mereka dengan makhluk antar dimensi. Makhluk ini mencoba untuk berkomunikasi dengan manusia,
untuk mencari jalan keluar dari kehancuran bumi ini. Sebenarnya NASA sudah memulai misi Lazarus pertama 10 tahun yang lalu. Artinya sudah ada manusia yang memasuki lubang cacing ini. Misi Lazarus yang pertama dipimpin oleh Dr. Mann. Dan ada beberapa krunya seperti Dr. Miller dan juga Dr. Edmund. Setelah misi Lazarus pertama berjalan 10 tahun yang lalu, akhirnya NASA mendapatkan sinyal dari 3 planet yang dicari oleh misi Lazarus pertama. Dan NASA memiliki 2 rencana untuk mengisi Lazarus kali ini. Rencana A yaitu membawa manusia ke planet layak huni untuk rumah baru mereka. Kemudian rencana B, mereka akan membawa bom koloni sel telur manusia yang sudah terbuai sebanyak 5.000 buah untuk dikembangbiakan di planet baru tersebut. Koloni inilah yang akan menjadi peradaban baru manusia di galaksi lain. Dan manusia di bumi dibiarkan punah begitu saja. Akhirnya Cooper dan Moore pulang ke rumah. Sesampainya mereka, Moore yang tahu ayahnya akan pergi dan meninggalkannya pun marah karena dia mengetahui ayahnya tidak akan kembali. Sang ayah juga mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah dia dapat kembali atau tidak. Moore yang merupakan anak jenius menjelaskan kepada ayahnya bahwa arti pesan dari hantunya itu adalah stay jika diartikan dengan kode Morse. Nah, di dalam bilangan biner anomali ini menunjukkan sebuah koordinat tempat. Tetapi saat diartikan dengan kode Morse, pesan ini artinya stay. Cooper kemudian meyakinkan Moore bahwa dirinya mungkin akan kembali, tetapi mereka akan memiliki usia yang sama saat dirinya akan kembali nanti. Hal itu karena pengaruh perjalanan berkecepatan cahaya dan dilatasi waktu. Buku di rak kamar Moore kembali terjatuh dan juga menjatuhkan jam milik Moore yang diberikan oleh ayahnya. Jam ini diberikan oleh Cooper kepada Moore untuk menyamakan waktu saat mereka kembali bertemu nanti saat Cooper kembali. Singkat cerita, misi pun dimulai. 4 kru dan 2 robot bernama Hathor dan Cass ada dalam misi kali ini. Stage 2 separation. Prepare for stage 1 separation. Coming up on the endurance. Karena harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dan lama, keempat orang kru ini melakukan hibernasi selama 14 bulan hingga sampai di planet Saturnus. Dan kini sampailah mereka di Saturnus. Di sana mereka dapat melihat secara langsung lubang cacing. Mereka kemudian masuk ke dalam lubang cacing ini. Di dalam sana kejadian aneh terjadi. Amelia Brand seperti berinteraksi dan bersentuhan langsung dengan makhluk antar dimensi. Dan tak lama setelah itu mereka sudah sampai di galaksi lain yang jaraknya bertahun-tahun cahaya dari bumi. Mereka langsung menjalankan misinya, dimulai dari menganalisa sinyal dari ketiga planet yang dikirim oleh kru Lazarus pertama 10 tahun yang lalu. Planet Dr. Miller masih mengirimkan sinyal yang positif. Kemudian planet Dr. Mann pun sama, bahkan dikatakan mendukung kehidupan. Namun berbeda dari yang lain, sinyal dari Dr. Edmund tidak menunjukkan kabar apapun. Mereka kemudian mendiskusikan mau ke planet mana terlebih dahulu. Apakah ke planet Edmund atau ke planet Miller dan planet Mann terlebih dahulu. Kedua planet ini adalah yang paling dekat dengan mereka. Namun planet Miller sangat beresiko karena sangat dekat sekali dengan lubang hitam. Lubang hitam ini memiliki tingkat tarikan gravitasi yang sangat tinggi. Bahkan menurut teori relativitas, saat mereka berada di planet Miller, maka terjadi perbedaan waktu yang sangat signifikan. 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di planet Bumi. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke planet Miller. Namun, di sana mereka harus bekerja dengan sangat cepat dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Karena jika mereka berlama-lama di sana, maka ditakutkan kehidupan di bumi sudah punah.
Mereka lalu pergi ke planet Miller dan menggunakan Ranger. Dan pesawat Endurance ditinggal di orbit lubang hitam dengan meninggalkan Romley seorang diri dan robot Tars. Sementara Cooper, Amelia, Doyle, dan robot Cass pergi ke planet Miller. Pesawat mereka pun akhirnya mendarat di planet Miller. Di planet ini mereka tidak menemukan apapun. Yang mereka temukan hanya puing pesawat yang hancur dan masih mengirimkan sinyal. Di bumi sinyal ini bertahan selama 10 tahun. Padahal di planet ini sinyal baru saja terpancar selama 1 jam lebih. Artinya Dr. Miller baru saja tewas 1 jam yang lalu di planet ini. Saat mereka sedang mengumpulkan puing, tiba-tiba dari kejauhan terlihat ombak yang sangat besar. Yang sebelumnya dikira mereka adalah gunung. Amelia yang saat itu sedang baru saja tewas 1 jam yang lalu di planet ini. Saat mereka sedang mengumpulkan puing, tiba-tiba dari kejauhan terlihat ombak yang sangat besar. Yang sebelumnya dikira mereka adalah gunung. Amelia yang saat itu sedang berusaha mencari radio pemancar malah tertimpa puing dan harus terjebak di sana. Namun akhirnya berhasil diselamatkan oleh robot Cass. Tapi sayangnya, saat Doyle akan masuk ke dalam pesawat, dia harus terhempas oleh gelombang yang sangat tinggi dan membuat dia tewas di planet ini. Pesawat mereka tidak hancur, namun buat mesin pesawat basah, dan mereka harus menunggu sampai mesin kering. Pesawat berhasil menyala, bukan waktu 1 jam 45 menit. Untungnya pesawat mereka tidak hancur, namun buat mesin pesawat basah, dan mereka harus menunggu sampai mesin kering. Kira-kira membutuhkan waktu 1 jam 45 menit. Itu artinya mereka akan melewatkan waktu hampir 14 tahun bumi di planet ini. Saat ombak besar datang kembali, mesin pesawat berhasil menyala, hingga akhirnya mereka dapat pergi dari planet ini dan pulang ke pesawat Endurance. Saat mereka kembali, ternyata Dr. Romley sudah berumur tua karena adanya perbedaan waktu di orbit lubang hitam dan juga planet Miller. Kemudian yang mengejutkan, Dr. Romley sudah menunggu mereka selama 23 tahun. Mendengar hal itu, Cooper dan Amelia sangat menyesal dan terpukul. Dr. Romley pun kembali mengatakan kepada Cooper bahwa dia menerima banyak sekali pesan dari bumi. Cooper pun kemudian membuka pesan tersebut. Anak-anak Cooper kini sudah dewasa, mulai dari Tom yang akhirnya lulus di peringkat 2. Kemudian dia menikah dan memiliki anak yang bernama Jess. Namun sayang, Jess akhirnya meninggal akibat sakit paru-paru yang diakibatkan oleh badai debu yang terjadi terus-menerus. Kemudian Tom juga berkata bahwa dia telah merelakan ayahnya yang tak kunjung kembali. Menurut Tom, pesan yang dia kirim hanya terombang-ambing di luas dan gelapnya luar angkasa. Tom pun berkata bahwa sang kakek sudah meninggal dan Murph kini sudah jang pulang ke rumah. Di pesan selanjutnya ternyata ada Murph yang sudah dewasa. Di sini perkataan Cooper terbukti bahwa mungkin saja mereka akan seumuran saat bertemu nanti. Namun saat ini mereka belum bertemu. Jadi mungkin saja saat Cooper kembali Murph sudah lebih tua darinya. Pada scene selanjutnya kita diperlihatkan bahwa Murph kini bekerja di kantor NASA sebagai ilmuwan. Dia merasa sangat aneh dengan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Brand. Karena Profesor Brand hanya meneliti tentang gravitasi, tanpa meneliti tentang waktu. Padahal kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Dan karena hal itulah Murph curiga dengan Profesor Brand, karena penelitian yang dia kerjakan tidak masuk akal. Scene kemudian beralih ke Cooper, Amelia, dan Romley, di mana kini mereka sangat bingung karena mereka tergantung-gantung di dekat planet Miller dan tidak memiliki bahan bakar yang cukup untuk mengunjungi 2 planet lainnya. Mereka harus memutuskan untuk mengunjungi 1 planet saja, yaitu antara planet Dr. Man dan planet Dr. Edmund. Planet Dr. Man mengirimkan sinyal yang sama dengan sinyal yang ada di planet Miller, sedangkan planet Edmund sudah tidak mengirimkan sinyal lagi. Namun data yang dikirimkan lebih bagus dibandingkan dengan 2 planet lainnya. Planet Edmund ini adalah sebuah planet yang mengorbit lubang hitam Gargantua, atau dalam bahasa ilmiahnya bernama Blanet. Sementara itu di rumah sakit markas NASA,
Profesor Brand yang sudah sakit-sakitan akhirnya mengaku kepada Moore bahwa sebenarnya ada rencana B, yaitu menanam bom koloni sel telur manusia yang sudah dibuahi untuk menjadi peradaban manusia planet baru yang layak huni dan membiarkan manusia yang ada di bumi karena sudah tidak bisa diselamatkan. Setelah berkata yang sebenarnya kepada Moore, akhirnya Profesor Brand meninggal dunia. Moore kemudian mengabarkan hal ini kepada Dr. Amelia Brand yang ada di pesawat Endurance. Namun ternyata Cooper, Amelia, Rompli, dan Robot Cash sudah pergi meninggalkan Endurance dan menuju ke planet Dr. Man. Sesampainya di planet tersebut mereka kaget karena planet ini hanya berisi pegunungan es yang atmosfernya banyak mengandung amonia, serta daratan di planet ini memiliki dua sisi, di mana awan dari planet ini juga terbuat dari es. Di planet ini mereka menemukan markas dari Dr. Man. Mereka pun langsung membangunkan Dr. Man yang sedang hibernasi. Hibernasi, ya ampun, hibernasi unik banget tuh. Lah elah, gold apaan sih? Amelia kemudian membuka pesan dari Moore. Ia mengatakan bahwa ayah Amelia sudah meninggal dan Profesor Brand memang merencanakan rencana B menjadi rencana utama, yaitu menanam bom peradaban manusia di planet baru dan membiarkan manusia di bumi untuk punah. Mereka pun sangat kecewa karena dari awal Profesor Brand mengatakan bahwa rencana A merupakan rencana utama, yaitu misi Lazarus dijadikan pintu pembuka untuk mencari planet layak huni. Setelah misi Lazarus menemukan planet tersebut, maka Profesor Brand akan mengirimkan umat manusia menggunakan pesawat raksasa antar bintang planet tersebut. Namun nyatanya itu hanya akal-akalan Profesor Brand agar kru Lazarus menjalankan misi ini dan menanam bom populasi di planet baru. Kemudian Cooper diajak Dr. Man untuk mencari pesawat milik Dr. Man. Namun di tengah pencarian, Dr. Man malah mencoba mencelakai Cooper. Ternyata Dr. Man memalsukan datanya karena dia ingin pulang ke bumi dan berharap dengan adanya sinyal itu, suatu saat akan ada manusia yang datang ke planet ini. Ya, bertengkar nih. Kali ini pasti dia akan pecah nih. Dia memalsukan data yang positif. Padahal planet ini sangat tidak mendukung kehidupan sama sekali. Cooper yang dicelakai oleh Dr. Man masih bisa diselamatkan oleh Amelia. Namun sayangnya Dr. Rompi tewas karena saat dia berada di markas Dr. Man, markas tersebut diledakkan otomatis menggunakan kode instruksi bunuh diri oleh Dr. Man. Dr. Man kemudian mencuri pesawat untuk kembali ke Endurance. Sementara itu di bumi saat ini sedang berlangsung badai hawar terus-menerus. Moore pun kembali ke rumahnya dan mencoba mengungsikan anak Tom agar kejadian meninggalnya anak Tom yang pertama tidak terulang kembali. Di sini Moore menemukan jam ayahnya yang diberikan kepada Moore. Jam ini sudah rusak, namun jarum detiknya masih berdetik. Beralih ke Dr. Man yang saat ini sedang berusaha mendarat ke Endurance. Akan tetapi dia gagal dan membuat dirinya tewas, dan juga membuat pesawat Endurance mengalami kerusakan yang sangat parah. Mendarat ke Endurance. Akan tetapi dia gagal dan membuat dirinya tewas, dan juga membuat pesawat Endurance mengalami kerusakan yang sangat parah. Cooper dan Amelia pun akhirnya dapat mendarat di Endurance dengan susah payah. Cooper dan Amelia pun akhirnya dapat mendarat di Endurance dengan susah payah karena Endurance berputar dengan sangat cepat. Kemudian menuju ke Gargantua atau lubang hitam. Cooper memiliki rencana bahwa dia akan menggunakan putaran gravitasi dari lubang hitam untuk melontarkan pesawatnya menuju ke planet Edmund. Namun untuk dapat sampai di planet Edmund, saat terlontar mereka harus mengorbankan satu pesawat dan satu awak agar beban lebih ringan untuk sampai di planet Edmund. Dalam rencana itu Tars yang akan dilepaskan. Namun nyatanya Cooper juga mengorbankan dirinya. Dia membohongi Amelia sehingga Amelia dapat mencapai di planet Edmund.
dalam lubang hitam pesawat Cooper rusak karena tarikan gravitasi yang sangat kuat. Cooper pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari pesawat dan dia masuk ke dalam singularitas waktu dimensi kelima. Di dalam sini terdapat banyak sekali memori dari Murph yang terletak tepat di belakang rak buku milik Murph. Nah, inti dari seluruh film ini akan terjawab di sini. Murph mulai sadar akan kejanggalan yang terjadi di kamarnya waktu kecil dan anomali medan magnet yang membuat semua traktor di rumah Cooper rusak. Dan menuju ke rumah Cooper, ternyata gara-gara medan magnet yang terhubung dengan medan magnet dari gargantua melalui rak buku yang ada di kamar Murph. Dia kemudian menjatuhkan buku dengan posisi yang sama dengan hantu saat dirinya masih kecil, yang juga menjatuhkan buku itu dengan kode Morse yang sama dengan arti yang sama, yaitu stay. Dia pun sadar bahwa hantu tersebut adalah ayahnya yang masuk ke dalam dimensi waktu untuk menyelamatkan dirinya dan dunia. Murph pun sadar bahwa ayahnya lah yang membuat bilangan binar menggunakan debu itu untuk membentuk koordinat lokasi NASA yang diberikan oleh TARS. TARS yang dikorbankan masuk ke dalam lubang hitam ternyata juga masih hidup dan masih dapat berkomunikasi dengan Cooper melalui radio yang ada di helm astronot milik Cooper. Makna dari stay yang dikirim oleh Cooper adalah ungkapan penyesalan bahwa dia pergi meninggalkan Murph dan keluarganya. Cooper yang terjebak di simularitas waktu ini kemudian meminta TARS untuk mengirimkan kode kuantum yang TARS dapatkan untuk merevisi penelitian yang dilakukan oleh Profesor Brand yang salah. Caranya yaitu dengan mengubah kode kuantum yang benar ke kode Morse yang digerakkan dengan gravitasi ke jarum jam pemberian Cooper untuk Murph. Murph yang selama ini meneliti pemecahan dari kode kuantum tersebut akhirnya sadar bahwa jawaban kode kuantum dari penelitian yang dilakukannya dengan Profesor Brand selama ini ternyata ada di jam tangan pemberian ayahnya. Dan ayahnya lah yang menemukan jawaban tersebut dan memberikan kepada dirinya lewat jam tangan ini. Cooper mengetahui bahwa masa lalu tidak dapat diubah, dan yang bisa diubah hanyalah masa depan. Singularitas dimensi pun akhirnya terlipat, dan Cooper akhirnya kembali melalui lubang cacing saat awal dirinya memulai misi ini. Di dalam lubang cacing ini Cooper sempat bertemu dengan pesawat endulan miliknya. Bahkan dia sempat berinteraksi dengan Dr. Amelia saat kru Lazarus berangkat melalui lubang cacing. Jadi makhluk dimensi kelima yang dikira Amelia ternyata adalah Cooper yang kembali ke dalam lubang cacing. Dengan kata lain, Cooper dari masa depan yang sudah memecahkan masalah ini bertemu dengan Cooper dari masa lalu dan tim Lazarus yang baru saja akan memulai misi dalam lubang cacing. Beberapa waktu kemudian, Cooper ditemukan pingsan di dekat orbit planet Saturnus oleh pilot Ranger. Saat Cooper terbangun, dia sudah berada di Cooper Station, yaitu tempat tinggal sementara umat manusia yang mengorbit planet Saturnus. Teknologi ini berkat kode kuantum yang diberikan Cooper kepada Murph. Saat ini Cooper sudah berusia 124 tahun. Dia berhasil mengubah masa depan dan menyelamatkan manusia dari kepunahan. Kemudian akhirnya Cooper bertemu dengan seorang nenek-nenek yang sedang terbaring di rumah sakit. Dan ternyata nenek ini adalah Murph. Bisa dibilang, Cooper ini saat terpental ke lubang cacing, dia menuju ke masa depan. Murph kemudian memberitahu Cooper bahwa dirinya harus pergi ke planet Edmund untuk menemui Dr. Amelia. Ternyata Amelia selamat dan sampai di planet Edmund. Mendengar hal itu, Cooper pun kemudian berangkat mencari Amelia. Hingga akhirnya film pun berakhir. Nah, hingga sampai saat ini belum ada sequel dari Interstellar ini, guys. Namun menurut Mimin, jika film ini berlanjut, maka Cooper dan Amelia akan membangun peradaban di planet Edmund. Dan planet ini akan menjadi planet tujuan pindah yang sangat cocok. Karena jika dilihat, planet ini sangat mendukung kehidupan. Terlihat dari Dr. Amelia yang melepas helm astronotnya di planet ini, yang berarti manusia dapat hidup di sini. Nah, jika kalian punya teori lain dalam film ini,
Jangan sungkan untuk berpendapat di kolom komentar ya guys. Sekian video kali ini. Kali ini kita akan sabar. Semoga kalian suka dan terhibur. Oke, setelah fun gak jelas. Oke, kita akan nonton yang lain. Ya, semoga kalian punya ide di sini ya. Udah lama loh ini. Jam berapa ya tadi? 8 ya sih? Make me fat. Oh, I'm a ticket too. Ini kita mau bingung mau apa di sini. Soalnya kita udah pakai akun yang lain nih. Real Rosa. Up to Grandpa. Real Rosa. Up to Grandpa. Real Rosa. Up to Grandpa. Me when I first joined Grow a Garden. If this V1 can subscribe, so can you. Me when I. Loving you is a losing game. 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 Oh ini benar-benar tamat nih ya. Jadi bye, semoga beruntung. Jelek.